Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel RDS Education. Topik kali ini saya akan membahas tentang fungsi pangkat pada konsep rekursif, ya, pada pembelajaran online belajar dasar-dasar Python. Nah, di dalam video ini ya pembahasan tentang teori fungsi pangkat, ya, dan diimplementasikan dalam bentuk ya program instruksi program Python, ya, dengan membahas studi kasus. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk selalu memberikan subscribe, notice bell, dan like-nya agar Anda mendapatkan update video terbaru dari saya. Baik, saya jelaskan ya untuk fungsi pangkat ya pada konsep rekursif. Kalau kita pahami konsep rekursif ini artinya suatu proses yang memanggil dirinya sendiri. Jadi fungsi pangkat termasuk dalam sebuah konsep rekursif. Nah, menghitung 10 pangkat n dengan menggunakan konsep rekursif. Secara notasi pemrograman dapat ditulis ya 10 pangkat 0 sama dengan 1. 10 pangkat n sama dengan 10 kali 10 n nya dikurang 1. Nah, contohnya di sini adalah 10 pangkat 3 sama dengan 10 kali 10 pangkat 2. Nah, ada rekursif untuk memanggil dirinya sendiri adalah 10 pangkat 2. Maka 10 pangkat 2 ini rekursif dengan sama dengan 10 dikali 10 pangkat 1. 1 ini adalah n nya yang tadi 2 dikurang 1, ya, berarti 1. Yang tadi ini 10 pangkat 3 juga adalah 10 kali 10 pangkat 2, ini berarti n nya 3 dikurang 1 jadi 2. Berikut rekursifnya adalah 10 pangkat 2 sama dengan 10 kali 10 pangkat 1. Nah, tadi ya n kurang 1, 2, jadi 1. Jadi di sini 10 pangkat 1 ya sama dengan 10 kali 10 pangkat 6. Nah, ini dipanggil lagi 10 pangkat 1 dari rekursifnya. 10 pangkat 1 sama dengan 10 ya dikali 10 pangkat 0. Nah, 1 kurang 1 0. Nah, 10 pangkat 0 sendiri adalah 1. Jadi 10 pangkat 1 nilainya adalah 10 ya. Nah, dari 10 pangkat 0. Baik, yaitu cara kerjanya adalah fungsi pangkat ya. Kalau Anda lihat di sini saya bahas dengan studi kasusnya ya. Studi kasusnya program menghitung 10 pangkat n dengan menggunakan konsep rekursif. Hasil runningnya ya saya besarkan dulu. Kalau Anda lihat di sini ya, masukkan nilai x sama dengan 10. Masukkan nilai pangkat y sama dengan 2. 10 dipangkatkan 2 sama dengan 100. Maka instruksi programnya sebagai berikut ya. Ini program ya menghitung 10 pangkat n ya. 10 pangkat n dengan menggunakan konsep rekursif gitu. Dan saya lihat di sini saya lanjutkan ya. Pertama ini adalah masukkan nilai x yang sama dengan 10. Jadi kita kasih dia harga x ya, x nya sama dengan integer. Kenapa integer? Karena x nya kita kasih adalah bilangan bulat yang tidak ada unsur pecahan. Oke ya, input ya. Berikutnya di sini masukkan ya. Di sini pesannya itu adalah masukkan nilai x gitu ya, nilai x. Oke. Nah, yang pertama sudah nih ya, masukkan nilai x. Yang kedua, masukkan nilai pangkat y, berarti kita kasih harga y ya. Y nya sama dengan integer karena bilangan bulat juga pakai integer. Input ya. Input kita pesannya itu adalah masukkan nilai pangkat y ya, pangkat y gitu ya. Ini tadi kita kasih sama dengan dulu ya, biar
ini juga kita kasih sama dengan dulu. Nah setelah ini ya, setelah ini ada dua input, yang ini 10 dipangkatkan 2 ada 100. Karena ini adalah prosesnya, maka prosesnya ini saya kasih dia itu fungsi ya. Nah ingat ya, di sini masukkan X dan masukkan ini adalah inputnya. 10 dipangkatkan 2 ada sama dengan 100. Nah ini kita harus lakukan proses. Nah proses ini saya kasih dia fungsi dep ya, dan dengan nama fungsinya adalah pangkat ya. Nah di sini berarti harganya apa, harga X dan Y ya, harga X dan Y. Berikutnya if ya, misalnya Y sama dengan 0 ya gitu ya. Ini dia akan return 1, dia akan keluar dari fungsi dep gitu ya. Nah kalau tidak ya, else ya, kalau di sini katanya y ini sama dengan 0, dia akan keluar dari fungsi dep. Dia akan tadi dimasukkan ini kan kalau y ya, kalau y nya 0 dia langsung ini ya keluar. Nah kalau tidak, maka ya kalau tidak 0 ya, maka dia akan kemana? Dia akan ke X ya, dia akan ke return ya, return. Nah, return dia berikutnya X ya, dikali ya pangkat ya, pangkatnya itu berarti X ya, dia dikurang 1 ya, kurang 1. Nah ini kan ingat ya, di sini tuh rumusnya itu adalah ya, ini dia ini ya, 10 kali 10 pangkat n kurang 1, berarti n kurang 1 adalah nilai y nya gitu ya, nilai y nya. Nah ini kalau benar maka dia akan keluar dari fungsi dep ya. Jadi fungsinya return, ini return fungsinya adalah dia mengeluarkan nilai yang ada di fungsi dep. Kalau tidak menggunakan return maka nilai tetap ada di fungsi dep ya, pangkat. Paham ya? Nah di sini ya kita lakukan pencetakan, print ya, print. Nah, di sini yang diminta 10, tampilan outputnya itu 10. Nah ini gimana cara menampilkannya? Ini dikasih yang namanya persen ya, persen D, artinya nanti di sini akan muncul dan nilai X nya ini ya, nilai X nya ini 10 ya, 10 gitu ya. Terus berikutnya pesannya itu dipangkatkan ya, kan pesannya itu dipangkatkan. Nah dipangkatkan berapa? Nah dipangkatkan 2. Nah ini adalah nilai y nya, berarti kita munculkan dia adalah persen D gitu ya. Nah paham ya? Nah berikutnya, nah nilainya ini nanti adalah 100. Nah maka di sini adalah persen ya, persen ya, kita lihat adalah D ya, persen D. Nah fungsinya berikutnya untuk mengeluarkan nilai return ini maka adalah persen ya. Nah persen berikutnya adalah X ya, X, Y gitu ya, persen X, Y. Berikutnya adalah koma pangkat ya, pangkat ya, pangkat. Berikutnya adalah X ya, Y. Nah ini kita lihat ya, seperti ini. Nah jadi Anda harus paham ya, memahami daripada instruksi yang saya tuliskan. Nah kalau sudah kita tes ya, dia sudah benar atau masih ada yang error. Nah kita tes. Nah, di sini dia nilainya X-nya 10 ya, X 10 ya. Terus nilai pangkat Y-nya misalnya 2 ya, 2 gitu ya. Maka 10 dipangkatkan 2 sama dengan, nah ini dia nih tadi ya, 10 dipangkatkan 2 sama dengan 100 ya. Nah boleh lagi kita masukkan misalnya 10 ya dipangkatkan 4 misalnya, maka 10 dipangkatkan 4 ya gitu ya, maka sama dengan 100. Nah di sini
gitu ya. Jadi tinggal tergantung dari tampilan yang diminta ya. Saya rasa itu bisa dipahami. Nah di sini ya saya siapkan, mungkin masih banyak yang bingung ini ya tentang dep ya, fungsi dep. Nah, ini misalnya kalau saya ambil tuh mengenai apa ya, pangkat ya. Nah ini nih, jadi saya gunakan untuk mengujinya menggunakan tabel proses. Nah tabel prosesnya ini biar Anda paham ya cara menerjemahkan instruksi program. Nah selain tabel proses itu boleh pakai flowchart atau algoritmanya sendiri. Nah di sini ya saya dari nilai ini nih saya terjemahkan nih satu-satu. Setiap instruksi X sama dengan integer input ya, masukkan nilai X, Y, depth-nya, if, Y gitu ya. Nah, Anda terjemahkan seperti sini. Ini namanya adalah tabel proses. Oke, kita masukkan aja sekarang. Kita uji coba dengan tabel proses. Ya. Nah, di sini X sama dengan berapa yang dimasukkan? 10 ya. Lihat ya, masukkan nilainya. Berikutnya Y-nya sama dengan berapa yang dimasukkan? 2 ya. Nah depth-nya kita baru masuk ke depth ya. Jadi depth ini jalan itu setelah ada nilai masukan gitu ya. Ya ada nilai masukan. Jadi misalnya pangkat, berarti pangkat di sini isinya adalah pangkat. Nah, ini 10,2 gitu ya. Nah, ini saya menampilkan ini bagi mereka yang belajar pemula ya. Pemula itu biar tahu dari mananya itu harus tahu gitu ya, karena jadi jangan sampai memahami itu tanggung ya, harus benar-benar memahami. Nah ini ya kita bisa lihat di sini tadi ya, setelah dep pangkat ya, dep pangkat ini tadi mana nih, dep pangkat XY, kita bisa lihat tadi dep pangkat X ada yang kurang nggak ya. Kita bisa lihat dep pangkat X. Kita lihat di sini if Y sama dengan 0 ya. If Y sama dengan 0 ya, berarti ya, if Y kita lihat. Nah, kita masukkan nilainya. Ya, yang dimasukkan berapa? If-nya itu kan if ya, ini ya, tunggu sebentar. Ini ada ini nih. Ini kurang garis lagi satu ya. Ini dia kurang garis. Oke, kita masukkan dia sekarang nilainya. If ya, if-nya if ya, ya if Y-nya berapa? 2 sama dengan 0? Tidak. Kalau tidak maka dia itu tidak mengerjakan ini ya. Nah else, berikutnya ke else. Nah else ini ya kita lihat, maka returnnya adalah X-nya berapa? 10 ya, dikali berapa? Dikali pangkat. Pangkatnya adalah X-nya berapa? 10. Y-nya berapa? 2 ya, 2 dikurang 1 ya kan. Nah ini berarti Y 2 kurang 1 kan berarti nilainya 1 ya. Berarti ini nilainya 1 nih ya, 2 kurang 1. Nah selesai dari sini, dari fungsi depth ini ya, maka dia ada return. Ada return X. Kalau return ini kan karena Y-nya sama dengan 0 tidak, maka jika tidak, nah maka return X nilai ini dikeluarkan dari fungsi depth gitu ya, dari fungsi depth. Nah di sini, nah di sini berarti nyetaknya apa? Nyetaknya print ya. Kalau dicetak itu kan printnya nggak muncul ya. Yang munculnya berarti adalah nilainya adalah 10% D ini 10 dipangkatkan berapa persen D yang ini adalah berapa? 2 sama dengan, nah prosesnya berapa ya, dia pangkatkan 10 dikali ini ya, 10 dikali Y pangkat 10 pangkat 1 ya, berarti 10 kali 10 nilainya adalah 100. Nah itu artinya apa? Artinya bahwa di sini dengan tabel proses kita bisa memahami. Nah saya singgung dikit nih ya mengenai ibaratnya tadi di sini ya, ibaratnya ini depth ini seperti fungsi ya, seperti kotak gitu ya. Ini depth, ini ibaratnya depth ini kotak.
ya. Ada nilai seperti apa sih? Nilai seperti pangkat ya, seperti misalnya saya disebutkan ya, misalnya di sini ya, saya copy ini, misalnya ada instruksi dari dev ya, ada di sini, terus juga ini ya, mana ya, ini dia ya, ini nih semuanya ya, kita copy di sini. Ini ada pangkat gitu ya. Nah ini fungsi-fungsi yang ada di sini kok nambah. Ini ada def ya, kita if ya gitu ya. Nah di sini kan fungsi-fungsinya. Nah ini juga ya. Nah ini fungsi yang ada di sini ya, fungsi yang ada di def ya, ini kan ibaratnya begini ya, ibaratnya ya, nih, terus tadi ini return ya. Oke, saya rasa bisa dipahami. Nah, ini dan sebagainya lah ya, sampai dengan yang ini nih. Nah, sampai return X nya ini nilainya ya, sampai return X ya. Saya copy aja. Kan. Nah, kalau lihat dari rumusnya ini kan ya, else ya, maka di sini ini ibaratnya nilai di sini biar bisa keluar ya, biar bisa keluar daripada fungsi dari def, maka kita menggunakan return. Kalau nggak pakai return, ini nilai yang di fungsi ini dia tetap tidak bisa keluar gitu, paham ya? Nah ini dia, makanya kita menggunakan return adalah untuk mengeluarkan nilai hasil proses yang ada di fungsi def, yaitu pangkat ini, paham ya? Nah itulah gambaran mengenai apa, mengenai program ya, program ini ya. Jadi Anda benar-benar bisa memahami ya mengenai tentang instruksi-instruksi yang tertulis di sini dan maksudnya, jadi tidak tanggung gitu ya. Oke, saya rasa cukup sekian ya untuk program menghitung pangkat ya, fungsi pangkat. Nah nanti tinggal Anda ada kasus-kasus yang berhubungan dengan menghitung pangkat, bisa Anda latihan itu ya untuk belajar ya, apalagi sebagai programmer pemula ya yang memfokuskan kepada pemrograman Python. Oke, saya rasa saya akhiri ya pembahasan mengenai fungsi pangkat, dan jangan lupa untuk subscribe, notice bell dan like-nya agar Anda dapat mendapatkan update video dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.